Mandiri dari Lasmono Group tepatnya. Oh, Pak Hendro ya? Ya, betul. Saya staf yang didelegasikan oleh Pak Hendro untuk ikut training Hmm, yang kita hmm, laksanakan saat ini. Terima kasih ya, ya. kesempatan yang diberikan. Oke, oke. Thank you Pak Biro. Karena ini terkait dengan eh, ini kita kan, namanya sih khusus untuk customer kita dulu Pak. Nah ini kan di registration ya dari SDM ya terkait dengan uang. Sekarang katanya kalau PT harus punya quality assurance ya Pak. Kelihatannya sedang ada di jalan ini ya. Suaranya Iya, terputus-putus. agak iya Pak. Di jalan sih Pak, ini sambil jalan. Baik. Jadi Tapi suaranya masih oke masih ya. sempat sempat ada skip sih, sempat ada beberapa kalimat yang saya kurang jelas. Oh, tapi yang lain gimana? Pak Ibu, yang lain suara saya kedengaran nggak? Dengar Bu, dari sini jelas Bu. Jelas ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan langsung ya. Apa namanya? Biar nanti bisa langsung direspon ya, Pak Ibu. Karena memang saya sambil di jalan juga. Thank you Pak Kaban. Eh, namanya di sini ada beberapa yang kita undang dari manufaktur untuk pelumas dan beton ya. Mungkin ada dari Apeknas juga sebagian. Eh, kalau nanti minta tolong dari Pak Alda, jadi boleh di-share, dicek ya kita sudah hadir. Ini nanti akan kita berikan ya untuk internal. Jadi mohon dilengkapi dengan instansinya ya, Ibu ya. Kami juga butuh instansinya. Eh, untuk dari Cipta udah masuk dari Cipta. Eh, Mas Aldi, Mas Refli, dari Cipta udah masuk. Kemarin ada permintaan dari Cipta sama Motul. Motul. Iya, Motul ya, bukan. Motul. Motul kemarin. Pak Prima ada di sini. Udah Pak Prima. Dari Motul udah diinfo belum ya Pak? Sama dari Cipta. Sudah, Bu. Udah ya. Tolong Sudah, lewat dikontak email semua. lagi ya, supaya kita bisa langsung mulai. Eh, Oke, sebelum kita mulai, tolong dipastikan lagi ya nanti ya Pak Prima. Sebelum kita mulai, saya perkenalkan, mungkin sebagian besar sudah kenal ya. Saya Bu Vera Marini, pimpinan dari Global Inspeksi Sertifikasi, sekaligus juga lead auditor untuk beberapa skema SNI, sertifikasi Recording in progress. sertifikasi satu, tiga, dan juga ada auditor pariwisata. Nah, untuk auditor sendiri, eh, saya hampir 10 tahun ya berkecimpung di kegiatan audit. Pak. Iya, tadi hilang-hilang.
Recording stopped. Sorry ya, maaf ya. Aduh, ini agak error sedikit sinyalnya. Mbak Alda bisa bantu Ibu share screen-nya. Takut dari sini nanti nggak bisa. Nanti Ibu izin matikan video belum aja bisa. ya. Ibu izin matikan video. Ketik ini buat perkenalan. Kenalan dulu ya. Maksudnya, mungkin sebagian besar udah kenal. Eh, Tapi ini untuk kebutuhan nanti kan ini pelumas juga sebenarnya pelumas beton bukan hanya pelumas beton aja sih. Industri kan banyak yang sudah melakukan itu Masuk, dari masuk. nah oh, Nah, yuk. Udah masuk yang, belum? yang Kamu dari situ? Atau dari sini? Halo. Mas Refli, Laptop. Mas Refli sama Mbak Alda tolong dicek ya supaya tidak mengganggu yang lain tolong di mute biar biar Ibu bisa kedengaran suaranya ya. Kenapa laptop? Tadi sih aku minta ibu konekin dari ibu bukanya dari laptop ibu kan, konekin ke TV. Jadi maksudnya Ini siapa ya suaranya? Boleh dibantu share screen, Mbak Alda? Iya Bu, oke Bu, saya share screen ya. Iya. Oke, boleh digedein, Mbak Alda itu dipakai. Nah, tadi Ibu udah sampaikan ya, yang kita akan pelajari itu adalah ISO 19011 tahun 2018. Jadi ISO 19011 ini teknik audit untuk semua kegiatan audit. Jadi baik itu audit manufaktur, audit untuk pariwisata, audit semua skema itu merefernya ke ISO 19011, termasuk juga kegiatan internal audit. Nah, kegiatan audit itu dibagi tiga. Nanti kita pelajarin audit pihak eh, ada audit pihak pertama, pihak kedua, pihak ketiga. Nanti kita akan pelajari perbedaannya. Yang pasti, apapun kegiatan audit itu merefer ke ISO 19011 2018. Termasuk juga adalah kegiatan internal audit. Mau audit apapun ya, mau audit beton, mau audit SNI, mau audit eh, pariwisata, mau audit sawit, semua teknik auditnya merefer ke ISO 19011. Oke, next Al. Selanjutnya, nah, pengertian dari audit itu sendiri adalah proses yang sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk mengumpulkan bukti objektif dan mengevaluasi bukti objektif tersebut secara objektif untuk menetapkan sejauh mana kriteria audit telah terpenuhi. Ya, jadi itu proses yang independen. Makanya auditor yang melakukan kegiatan audit itu harus independen gitu. Dan semua harus punya dokumentasi.
untuk mengumpulkan bukti objektif dan mengevaluasi bukti tersebut secara objektif. Ya, nah itu tadi Bu bilang tadi ISO 19011 itu kan untuk semua skema. Tetapi nanti yang membedakannya adalah pada saat pemenuhan kriterianya. Jadi kalau misalnya eh, misalnya untuk SNI produk, kriteria auditnya adalah SNI, berarti kita harus memastikan dulu nih, apakah eh, apakah sudah Recording in progress. dilakukan proses yang independen pengecekan. Ya, proses yang independen tersebut ya pengecekan yang sifatnya independen dan terdokumentasi ini sudah sesuai belum dengan kriteria auditnya. Nah, kriteria audit ini nanti yang akan macam-macam nih. Ada dari regulasi Kementan, ada regulasi SNI, ada regulasi Kementerian SDM, ya semua kementerian kan punya penetapan regulasinya. Nah, kementerian yang sebagai regulator inilah nanti yang akan menetapkan kriteria audit apa yang harus dipenuhi. Nah, sebagai auditor, kita akan lihat kalau kegiatannya internal audit, dicek juga apakah internal auditnya dilakukan sesuai dengan misalnya ketentuan perusahaan masing-masing. Jadi kalau misalnya kayak ini ada Currents gitu atau PNM atau Motul ya atau Valvoline. Nah, mereka punya kriteria sendiri nih untuk pemenuhannya. Misalnya, Bu, boleh nggak kami kriteria auditnya merefer ke SNI? Nggak masalah, karena biasanya orang pakai kegiatan internal audit ini sebelum mereka lakukan kegiatan internal audit, sebelum orang eksternal datang mengaudit. Supaya apa? Supaya memastikan waktu kegiatan eksternal audit ini dilakukan, perusahaan sudah mengantisipasi nih, sudah mempersiapkan diri gitu. Jadi biasanya kegiatan internal audit ini dilakukan dilakukan sebelum dilakukannya eksternal audit. Oke, next Al. Next Alda. Alda bisa dilanjut ya. Nah, standar ini memberikan panduan untuk pengelolaan program audit, pelaksanaan audit, serta kompetensi dan evaluasi auditor. Nah, standar 19011 ini nanti kita akan pelajari bersama ya. Kita akan lihat panduan untuk pengelolaan program audit, pelaksanaan dan kompetensi. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya adalah evolusi standar audit SM ya 2002, 2011 dan 2018. Jadi nanti bisa dipelajarin ini terkait evolusi standar audit sistem manajemen. Oke, next. Nah, perbedaan standar baru. Kalau dulu kan ada 19011 yang 2008 ya kalau nggak salah ya. Nah, yang terbaru ini adalah 19011 2018. Kita akan melihat apa saja sih perbedaan standar yang 19011 yang baru dengan standar ISO 19011 yang terbaru. Jadi yang lama dengan yang terbaru itu bedanya di mana sebenarnya. Jadi kita akan pelajarin. Uh, Intinya sih semua ISO saya rasa sebagian udah tahu. Yang sekarang adalah penambahan identifikasi resiko. Jadi semua sistem manajemen sekarang itu semua sistem manajemen itu sekarang berbasis resiko. Mau dia ISO 9001, 45001, 37001, semua standar-standar itu yang internasional standar ya sekarang bahkan
yang regulasi standar berdasar regulasi itu sekarang sudah mengarah ke berbasis risiko. Apalagi sekarang kan kalau misalnya Bapak Ibu tahu di NIB salah usahanya sudah diidentifikasi sebetulnya. Nah, sistem 19 ini yang terbaru sudah mulai ada notifikasinya, tapi yang sebelumnya belum ada, penelitian. Nah, eh, selanjutnya eh, identifikasi risiko inilah yang nanti akan kita pakai untuk mempelajari bagaimana perluasan panduan mengelola program audit, panduan melaksanakan audit, dan lain-lain. Bentar ya.
Oke, udah ya. Ya. Nah, jadi jadi semua kegiatan audit itu, semua kegiatan audit itu teknik auditnya merefer ke ISO 19. Jadi mau apapun auditnya, termasuk kegiatan internal audit yang dilakukan. Nah, masih kedengaran nggak ya suaranya ya? Masih, Bu. Tapi Halo? putus-putus. Tapi kedengaran kan? Sudah kedengaran, Bu? Ya, Bu. Cuman agak sedikit putus-putus. Alda, eh, eh, sama Resti, kedengaran nggak Putus-putus, suara Bu. ibu ya? Putus-putus. Putus ya? Masih putus ya? Nggak kedengaran ya suaranya ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Lanjut aja, Bu Vera. Iya Lanjut. ya, lanjut ya. Ya, go ahead, Bu. Ya, dengar Oh kok. iya, iya, nggak kedengaran ya. Oke. Ini, tapi di layarnya kebuka, kebuka kah ini kelihatan? Kelihatan kan di layarnya? Ya, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan kok, Bu, PowerPoint-nya. Ya, ya, ya. Jadi perbedaannya itu adalah kalau untuk di standar yang baru di 19.011 2018 itu udah berbasis resiko gitu. Ada eh, perbedaannya itu, ada basis resiko. Nah, inilah nanti yang kita akan lihat gitu. Karena ini yang semua ISO pun 9.001, 45.001, 37.001, semua sekarang sudah pakai berbasis resiko juga. Nah, nanti kita akan lihat satu-satu. Ini beberapa perbedaan terkait dengan standar yang 19.011. Oke, next. Next, Mbak Alda. Oke. Nah, ISO 19011 ini juga punya standar SNI-nya. Tunggu, belum. Masih yang tadi. Uh, uh, ISO ISO ini juga punya standar SNI-nya. Ada bukunya, ada bukunya untuk ISO 19011 ini. Ada SNI-nya, ada ISO-nya. Jadi nanti kalau mau pesan pun nanti bisa dibantu dari pihak kita ya. Kalau ada yang mau pelajari gitu ISO dan SNI. Nah, ini tadi daftar isinya ya, nanti bisa dilihat uh, uh, mengatur juga kompetensi dan evaluasi auditor. Jadi auditor itu enggak sekonyong-konyong, oh saya mau jadi auditor ISO, terus saya mau jadi auditor SNI, enggak bisa sekonyong-konyong seperti itu. Ada beberapa hal yang harus
sertifikasi nih kemampuan auditnya oleh pihak BPJS. Ya, oke, next selanjutnya. Boleh selanjutnya? Ya, ini tadi yang Ibu bilang bahwa tipe dari audit itu ada beberapa. Ada namanya audit pihak pertama, audit pihak kedua, dan audit pihak. Ya, jadi kalau nanti kita lihat perbedaannya, audit audit pihak pertama itu namanya internal audit. Maaf Bu, suaranya putus-putus lagi Bu. Ya, jadi kegiatan audit itu kita bagi jadi 3 gitu. Ada namanya audit pihak pertama, audit pihak kedua, audit pihak ketiga. Ya. Ya. Nah, inilah jadi kalau misalnya kayak misalnya PT GIS mengaudit perusahaan, ya itu audit pihak ketiga. Nah, internal audit itu audit pihak pertama. Jadi kegiatan audit itu dibagi 3. Ada kegiatan pihak pertama, pihak kedua, dan juga pihak ketiga. Ya, sebentar.
Ya, eh jadi ini ya. Nah, kalau misalnya GIS mengaudit itu itu audit pihak ketiga. Kalau internal audit itu audit pihak pertama. Nah, audit pihak kedua gimana, Bu? Itu antar perusahaan biasanya. Misalnya audit supplier. Nah, masuklah itu di audit pihak kedua. Tapi apapun kegiatan auditnya itu biasa merefer ke 19.011 ini. 19.011 2018. Oke, next. Next, Al. Bisa Ibu dikasih aja ini. Ibu dikasih host. Ya, ini beberapa istilah dan definisi ya. Nanti kita lihat seperti apa bentuknya. Ini yang ada di ISO 19011. Oke, next. Ini nanti bisa dibaca di standarnya istilah-istilahnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini pengertiannya. Kalau ini saya rasa semua tahu lah. Oh, ada auditi, ada auditor, ya. Jangan pernah, maksudnya gini, jangan sampai ada yang nggak tahu apa sih auditi, apa sih auditor gitu ya. Saya rasa ini cukup familiar dan pasti semua paham. Ada audit itu adalah orang atau organisasi atau keseluruhan gitu. Tim yang diaudit, auditor yang melakukan audit. Nah, klien organisasi atau orang yang meminta dilakukan audit. Ini karena kadang-kadang ada klien yang minta perusahaan lain yang diaudit. Cuma biasanya kan klien yang minta diaudit untuk dirinya sendiri. Oke, next. Boleh next. Ya, ini tadi kriteria audit ya yang kita bahas. Jadi audit itu proses yang independen untuk dilakukan pengecekan yang objektif dan harus ada bukti, dokumentasi ya untuk memenuhi kriteria. Jadi pihak audit pihak pertama, audit pihak kedua, audit pihak ketiga ada kriteria audit yang diacu. Gitu. Kalau misalnya tadi ada audit yang merefer ke SNI, ada audit yang merefer ke regulasi, nah itu audit pihak ketiga, ya. Nah itulah kriteria audit beberapa SNI. Itu kebijakan atau prosedur atau persyaratan. Bisa juga persyaratan perusahaan. Nah itu pun kriteria. Gitu. Makanya kalau misalnya Bapak Ibu kalau lihat di audit plan itu kan ditaruh tuh kriteria audit yang diacu, misalnya ISO atau regulasi Kemenperin nomor 45 misalnya. Ada kriteria audit yang diacu. Oke, next. Di next, Mbak Alda. Nah, ini penjelasan terkait definisi tadi. Kalau bukti audit itu rekaman. Itu bisa foto. Jadi waktu misalnya pas ada audit, difoto. Nah, itu pun bukti juga gitu. Jadi tidak boleh auditor menyampaikan, maksudnya menyampaikan fakta atau fakta atau menjelaskan, oh ada temuan nih, ada buktinya enggak? Itu harus dilampirkan gitu. Misalnya waktu difoto, waktu di lapangan difoto, atau di dokumen yang disampaikan ada dokumennya. Bukti itu harus ada. Jadi nggak boleh auditor misalnya, oh ada temuan nih, ada kejadian di lapangan nih, fakta di lapangan yang kami temukan gitu, buktinya. Tapi ditanya buktinya ada nggak berupa dokumen atau berupa foto, nggak ada, nah nggak boleh, harus ada buktinya. Nah, lalu dari bukti tersebut ya baru disampaikan ada temuan audit, hasil evaluasi bukti auditnya kumpulkan. Nah, temuan audit itu harus berdasarkan bukti yang ada. Makanya harus objektif. Nah, dari temuan audit lah baru ditarik kesimpulan setelah mempertimbangkan tujuan audit dan seluruh temuan audit. Ya. Nah, jadi kalau misalnya nih untuk audit internal, kami menemukan di lapangan gitu. Misalnya Pelumas ya, kami menemukan di lapangan misalnya ada
aditif yang tidak teridentifikasi, atau misalnya ada pelumas eh, ada pelumas yang dilakukan standarnya masih menggunakan standar yang lama. Nah, dipoto dokumennya, ya. Atau misalnya acuannya masih memakai ISO yang lama, dipoto dokumennya apa, mesti jelas gitu. Ya. Nah, jadi temuan itu harus ada buktinya, termasuk internal audit, mau internal, mau eksternal itu harus ada buktinya. Oke, baru ditariklah kesimpulannya. Oke, next. Next. Nah, ini ada beberapa pengertian. Tadi auditi dari Ibu sampaikan, auditor. Kenapa ya, Bu? Kadang-kadang, Bu, di tim audit itu satu tim ya, satu rombongan gitu. Ada tenaga ahlinya, ada observernya. Itu bagaimana ya, Bu? Nah, tenaga ahli itu itu dipakai tenaga ahli ya. Mau itu audit pihak pertama, pihak kedua, pihak ketiga, tenaga ahli itu dipakai untuk kebutuhan misalnya ada kegiatan audit yang memerlukan orang dengan keahlian khusus. Misalnya dia mau ngaudit perusahaan pembangkit tenaga nuklir. Nah, mereka perlu nih orang yang keahlian khusus. Auditor itu boleh menggunakan tenaga ahli di dalam kegiatan audit itu. Karena jadi auditor ada tapi tidak memiliki kemampuan tenaga ahli. Sementara tenaga ahli tidak memiliki kemampuan auditor. Karena itu tadi, itu kemampuan satu tim ya. Yang penting perusahaan yang akan dilakukan kegiatan audit, ya perusahaan yang akan eh, eh, tim auditor yang akan melakukan kegiatan audit bukan hanya mempunyai kemampuan untuk mengaudit, tapi termasuk juga kemampuan untuk memahami perusahaan yang akan diaudit. Nah, kalau auditornya tidak mempunyai kemampuan terhadap perusahaan yang akan dilakukan audit, maka dipakailah tenaga ahli. Itulah gunanya tenaga ahli. Nah, kalau di internal audit tidak diperlukan sih biasanya tenaga ahli. Biasanya itu audit ke pihak ketiga atau pihak kedua. Ya. Lalu ada observer. Biasanya observer ini ikut tim audit tapi tidak melakukan audit. Saya rasa kadang-kadang beberapa audit eksternal ya, audit dari pihak lembaga sertifikasi. Kadang-kadang ada yang ikut observer. Observer ini tidak melakukan kegiatan audit ya Bapak Ibu. Observer hanya mengamati. Dia hanya mengamati saja. Ya, mungkin dia dari pihak pemerintahan, bisa jadi dia memang diutus oleh lembaga untuk mengamati, tapi dia tidak melakukan kegiatan audit. Dia hanya ikut tapi tidak melakukan. Nah, ada guide nih. Ini personel yang ditunjuk oleh auditor untuk membantu tim audit. Ini istilah-istilah. Makanya kan kalau misalnya audit kan, auditor suka tanya, oh, tolong ya kami disiapkan guide atau pendamping untuk masing-masing kegiatan audit. Nah, itu ya. Ini istilah pengertian, istilah dan definisi. Oke, next. Next. Mbak Alda. Halo. Ya. Selanjutnya adalah ini masih istilah dan definisi. Ini nanti kita lihat ya. Bentuknya seperti apa sih program itu, lingkup itu, rencana. Nanti ini kita lihat bentuknya seperti apa. Nah, kalau rencana audit, mungkin Bapak Ibu pernah lihat audit plan. Itulah rencana audit. Jadi misalnya hari pertama jam sekian sampai sekian orang yang auditornya si Anu atau si A gitu. Jadi misalnya jam sekian sampai sekian, misalnya divisi produksi yang melakukan kegiatan audit, auditornya si B. Nah itu harus ada audit plan-nya. Nah lingkup auditnya misalnya
yang diaudit lingkupnya adalah misalnya hanya pabrik. Ada yang bikin pabrik dan kantor. Harus jelas tuh. Nanti Ibu buka salah satu bentuk apa opening opening meeting di dalam kegiatan audit. Nah, di lingkup audit itu juga juga harus jelas cakupan dan batasan audit. Misalnya ada beberapa perusahaan, oh Bu, yang diaudit hanya pabrik A ya. Gitu. Walaupun mereka misalnya satu entity. Perusahaan enggak Bu, hanya pabrik aja. Nah, itu harus jelas di dalam batasannya apa, ya. Risiko juga ada, program audit. Ini juga ini harus dibuatkan gitu. Eh, Audit itu dibuat berdasarkan apa, untuk memenuhi apa. Oke, next. Nah, yang selanjutnya adalah kompetensi. Kompetensi adalah kemampuannya, kesesuaian, pemenuhan. Biasanya auditor tuh kalau ngaudit, kami melihat kesesuaian ya, kesesuaian pemenuhan. Kan auditor tuh untuk melihat apakah sesuai apa tidak dengan regulasinya. Ketidaksesuaian dan sistem manajemen. Oke, next. Alda minta tolong Ibu dijadiin host ya. Oke, Ibu, sebentar ya. Saya stop share screen dulu ya, Bu. Oke, oke. Oke. Ya. Nah, itu definisi-definisi itu nanti bisa dilihat di dalam ISO-nya, di standar ISO. Jadi Ibu udah sampaikan ya, kalau mau tuh sebenarnya standar internasionalnya ISO 19011 itu ada SNI-nya. Boleh dibeli Bu SNI-nya, boleh, ada. Bisa dipesan nanti. Kalau mau pesan bisa melalui Pak Refli. Pak Refli ada di sini. Nanti boleh dipesan juga ke Pak Refli. Oke, selanjutnya eh, di ya jadi itu bukan kita oh hanya bikin aja. Itu ada standarnya sendiri. Nah, tadi istilah definisi nanti bisa dibaca ya, itu lebih lanjut ya. Nah, prinsip audit yang seperti yang kita ketahui ya, prinsip audit itu harus memenuhi integritas, pemaparan yang adil, profesional, dan kerahasiaan. Kerahasiaan ini penting. Auditor itu nggak boleh men-share-share informasi perusahaan yang diaudit ke orang lain. Nggak boleh ya. Itu harus, makanya semua auditor tuh harus menandatangani kerahasiaan, ketidakberpihakan eh, terhadap lembaga yang meng-hire-nya. Nah, itu bukan informasi yang disampaikan, tidak boleh di-share-share. Selanjutnya, selanjutnya adalah prinsip audit juga masih harus independen, berlandaskan bukti. Ya, jadi auditor itu harus independen, harus berlandaskan bukti dan berlandaskan resiko. Risk based analysis, ya, RBA, mungkin Bapak Ibu udah tahu ya. Jadi harus ada risk manajemennya, harus ada risk analisisnya. Selanjutnya, manfaat audit. Saya rasa manfaat audit ini semuanya udah tahu ya. Ini uh, mungkin sebagian besar, oh karena pemenuhan regulasi Bu, oh karena ikut tender Bu. Tapi sebenarnya adalah yang kita pampani. Karena ada beberapa perusahaan yang bukan karena memenuhi regulasi sih atau tender, karena dia mau memastikan nih, mengkonfirmasi apakah dipatinya nggak persyaratan peraturan, menentukan tingkat kinerja, membuktikan tanggung jawab komitmen, Recording memastikan stopped.
memastikan risiko terkait, mengidentifikasi peluang penghematan, proses mencegah kehilangan kerugian, ya. Jadi perlu dilakukan audit dan menyediakan informasi yang objektif. Ini beberapa manfaat audit. Nah, ini nanti kita lihat implementasinya seperti apa. Ini berdasarkan semua klausul yang ada. Nanti kita cek satu-satu. Jadi kalau misalnya di kegiatan audit itu terkenal tuh istilah PDCA. Plan, Do, Check, Act. Jadi kita rencanakan dulu apa yang mau kita lakukan. Setelah itu kita cek apa yang kita lakukan dan kita menindaklanjuti apa yang sudah apa hasil dari yang kita lakukan. Ya, nanti kita lihat. Nah, yang pertama adalah kita bahas pelaksanaan audit. Ya, jadi pada saat pelaksanaan audit ini beberapa step yang harus dilakukan, yaitu permulaan audit, persiapan kegiatan audit, pelaksanaan kegiatan audit, persiapan dan distribusi laporan audit, penyelesaian audit, dan pelaksanaan tindak lanjut. Nah, sebelum dilakukan kegiatan audit, ini dicek dulu nih, ditetapkan kontak dengan auditi. Jadi kalau internal audit, dibuat dulu nih planningnya, permulaannya, pelaksanaannya apa saja. Buat gitu. Biasanya nih internal audit udah ditentukan nih, ya Bu Melda, tentukan siapa yang jadi auditor nanti misalnya, yang udah dipilih auditornya yang memang punya kemampuan ya untuk itu. Nah, lalu dibuat nih planningnya. Kita melakukan audit untuk pemenuhan ISO 9001. Berarti kriteria audit kita merefer kemana? ISO 9001 dong, ya kan? Nah, di ISO 9001 itu ada beberapa klausul tuh. Klausul di ISO 9001 itu pun ada dokumennya. Jadi dilihat aja pemenuhannya per prinsip. Nah, boleh nggak Bu kami bikin checklistnya? Boleh. Karena kan tiap perusahaan beda-beda nih. Mau perusahaan beton, mau perusahaan pelumas, mau perusahaan baja. Kan proses bisnisnya berbeda. Jadi sebenarnya yang tahu ya masing-masing perusahaan apa yang akan dicek. Misalnya kalau di ISO 9001 proses produksi, kan proses produksi di manufaktur sama baja berbeda. Nah, nanti dibuatkan tuh apa yang kemungkinan checklist untuk dilakukan kegiatan audit. Dibuatlah audit plan-nya. Misalnya audit plan-nya dilakukan 2 hari dengan auditor si A, si B. Si A nanti ngaudit ini. Si B ngaudit proses produksi QC. Dibuatkan. Nah, penugasan itu tidak boleh tiba-tiba. Nah, kalau misalnya ditugaskan, itu tolong diinfokan juga auditnya. Ya, ini kan bukan internal audit itu bukan audit mendadak ya, audit tak terjadwal gitu. Internal audit itu sudah terjadwal, misalnya beberapa perusahaan karena itu pemenuhan ISO juga. Internal audit kami lakukan sekali setahun Bu. Boleh boleh nggak 2 kali setahun? Boleh. Mau 3 kali setahun boleh. Tapi harus ditetapkan. Nah itu tadi Ibu bilang biasanya internal audit dilakukan sebelum dilakukan external audit. Ya jadi ada penugasan, diinfokan tuh ke seluruh perusahaan. Rekan-rekan kita akan ada internal audit ya dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Auditornya si A, si B. Si A nanti ngaudit ini tanggal sekian. Si B ngaudit ini tinggal sekian. Itu harus jelas gitu. Jadi dibagi tugas-tugasnya ya. Nah, supaya mereka juga menyiapkan dokumen kerja. Jadi ini bukan internal audit itu untuk mempersiapkan tim lah. Gitu. Ya. Nah, pelaksanaannya, penugasan, peran, ini harus dijelaskan. Ini mungkin menjelaskan pada saat pelaksanaan audit, ketersediaan, nggak boleh auditor dilarang ya, apalagi internal audit. Terus datang temennya, oh aku nggak boleh diaudit gitu. Tapi ini kalau sistem manajemen di luar konteksnya, biasanya di luar konteks finance ya, pajak sama tax itu di luar itu. Ini sistem manajemen. Nah, jangan pula kawan yang ngaudit mau ngaudit
datang teman yang lain, oh nggak bisa, kami nggak bisa diaudit, audit yang lain aja nggak boleh karena udah diberitahuin jauh-jauh hari gitu. Ya, jadi itu mesti diberikan akses untuk mereka melakukan. Jangan dilarang, jangan under pressure, jangan diancam, ya nggak boleh ya kalau temannya lakukan audit karena dia harus independen. Nah, harus ada pertemuan pembukaan, ada ya. eh, Harus dilakukan pembukaannya untuk menjelaskan kriteria apa, batasannya apa. Recording in progress. Nah, ini nanti kita akan lihat laporan audit. Jangan pula dibikin laporan audit kalau internal audit ya. Informasikan ke teman yang diaudit pada saat closing. Oke, dari hasil audit kami menemukan di divisi ini ada temuan nih. Dan itu manajemen juga harus tahu gitu. Nah, itu nanti kita akan lihat ada laporan audit, distribusinya seperti apa, penyelesaiannya seperti apa. Ya. Nah, ini tadi udah Ibu jelaskan ya. Ini ya, kayak akses harus diberikan, persyaratan hukum, persetujuan, pengaturan audit, termasuk penjadwalan, menentukan persyaratan. Ini harus diinformasikan. Ini pada saat kontak dengan auditi, walaupun auditinya rekan kalian sendiri misalnya, ini harus beberapa hal yang harus dikonfirmasi gitu ya tujuan metodenya. Nah, nah ini terkait dengan penentuan kelayakan, jadi harus informasi yang cukup dan sesuai, kerjasama yang cukup, waktu dan sumber daya yang cukup. Jangan terburu-buru juga kawannya, apalagi internal audit itu. Pada saat internal audit semua harus kooperatif gitu. Jangan juga nanti temennya aku ada kerja nih, kan udah jauh-jauh hari di info. Gak boleh juga gitu ya. Jadi memang benar disiapkan waktunya untuk kegiatan audit. Oke. Nah, sudah ya membagi tugas ke tim audit. Nah, nih rencana audit, risk based approach to planning, audit planning details. Nah, ini biasanya mungkin Bapak Ibu udah tahu nih, waktu kita opening kita pasti jelaskan. Waktu Bapak Ibu opening, internal audit pun harus ada opening ya, gitu. Harus dijelaskan teman-temannya biar tahu kan nggak semuanya teman-teman punya kemampuan internal sebagai internal auditor gitu. Jadi harus dijelaskan ke rekan-rekan yang diaudit. Apa sih tujuan auditnya? Lingkup auditnya apa? Kriterianya apa? Terus tanggal auditnya, lokasinya di mana, berapa lama, metode, itu harus dijelaskan supaya temannya mengerti ya. Nah, terus siapa nanti yang menjadi pengamat atau guide-nya dari audit itu juga harus disampaikan. Itu biasanya disampaikan pada saat opening. Nah, tapi kalau Bapak Ibu lihat di audit plan, pembagian tugas itu oleh ketua tim audit ya. Ketuanya yang bagi nanti. Oh, si Anu si A bagiannya ini, si B bagiannya ini. Nah, itu ada pertimbangan nah dari ketua tim auditor. Nah, ketua tim auditor itu biasa dilihat dari sisi kemampuan, pengalaman, pemahaman. Nah, itu nanti boleh dipilih. Bisa mungkin untuk pertama kali cipta Bu Melda dulu lah jadi ketua tim audit gitu. Bisa Ibu nanti membagi tugas. Misalnya, oh karena ini baru belajar, kita dua dulu. Saya misalnya dengan Bu siapa gitu. Kami akan bagi tugas untuk melakukan. Ya. Tapi itu tadi, tim auditor nggak bisa memeriksa bagiannya sendiri. Harus cross. Jadi kalau misalnya bagian produksi, misalnya nih ada internal auditor nih bagian produksi, nggak boleh dia ngaudit bagian produksi. Dia harus ngecek bagian yang lain, misalnya purchasing, misalnya marketing. Makanya biasanya kalau satu perusahaan itu lebih jago, mereka lebih tahu nih kekurangan temennya daripada kami yang eksternal yang audit. Biasanya kalau mereka sama-sama di satu perusahaan, mereka tuh sebenarnya tahu apa yang kurang gitu. Ya, tapi tidak boleh mengaudit divisinya sendiri. Nah, ini tadi dokumen kerja. Ini kalau kegiatan audit, ada yang buat checklist ada. Biasanya nih misalnya perusahaan.
Sudah ditetapkan di checklist-checklistnya. Udah dibahas sebelum dilakukan kegiatan audit, internal auditor dan ketua tim udah bagi. Ya, ketua tim udah info ke auditor. Ini checklist kita ya, pastikan ya di semua divisi ya, ada ya gitu. Tolong dicek, bisa juga mau pakai checklist. Tapi ada beberapa yang sudah menguasai, oh ya saya udah tahu apa yang mau saya cek. Gitu. Biasanya ini dari sisi pengalaman ya. Nah, sebelum kegiatan audit, jadi mereka udah siapkan nih sebelum dilakukan kegiatan auditnya. Terus pengambilan contoh itu sudah disiapkan, ya. Sudah disiapkan misalnya nanti waktu kita QC nih internal nih, udah tahu ya kita ambil sampel pada tanggal sekian, produksi nomor sekian tuh kita ambil tuh, sudah ditetapkan. Bisa juga sih mau ambil dadakan juga pada saat di tempat juga boleh. Tapi sudah disiapkan gitu. Tim auditor tuh sudah menyiapkan kita akan ambil sampel nanti untuk ngecek ya di QC yang mengaudit QC ya. Oke. Dan harus ada bukti-bukti itu bagian dari dokumen kerja. Selanjutnya pelaksanaan kegiatan audit itu tadi udah dibagi ya. Peran tanggung jawab observer. Observer tuh bukan auditor. Dia hanya mengamati, bisa jadi dia lagi belajar juga jadi auditor. Itu pun masuk observer. Yang pasti observer itu hanya mengamati, tidak melakukan kegiatan audit. Harus ada pertemuan pembukaan, itu mesti ada penjelasan. Tinjauan dokumen, meninjau dokumen-dokumen yang ada, komunikasi, pengumpulan, fungsi peran pemandu, pengumpulan dan verifikasi, pembuatan temuan audit, persiapan kesimpulan audit, dan pertemuan penutupan. Ya, itu closing, itu tahapan. Kita lihat. Oke, nah ini tadi yang Ibu bilang, pertemuan opening itu tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi benar enggak apa persetujuan. Ya, kalian udah tahu ya, udah dikirim jadwal jauh-jauh hari. Tim auditornya ada misalnya ada saya, ada Pak Refli, ada Mbak Alda. Jadi tolong kerjasama semua pihak. Dikenalkan bagiannya, sasaran kita apa, rencana kita audit ini berapa hari, apa saja yang akan kami audit, batasannya sampai mana, itu harus dipresentasikan. Nanti kami audit, kami bisa bertanya misalnya, kami bisa interview, kami bisa simulasi, kami bisa minta orang demonstrasi, kalian gimana sih kalian lakukan selama ini misalnya. Pengecekannya, misalnya kalian mau ngecek mesin nih misalnya, mesin diproduksi, gimana sih operasi mengoperasinya seperti apa, minta dong kami ditunjukin, bisa nggak kalian tunjukkan, ada nggak ketetapan kalian instruksi kerja atau SOP penggunaan alatnya. Nah itu harus pengecekannya harus dipastikan gitu. Jadi metode audit itu bisa interview, bisa simulasi, demonstrasi, bisa ya. Bisa dicek berdasarkan dokumen. Ada nggak dokumennya? Bisa. Itu bisa diminta. Nah, ini tadi terkait pertemuan pembukaannya. Harus ada komunikasi, bahasa pun harus dikonfirmasi. Kalau satu perusahaan biasanya udah tahu pakai bahasanya. Pasti satu bahasa lah. Ya, konfirmasi eh, audit atau SDM dikasih tahu misalnya yang mana nih yang terkait evakuasi mesti diberitahu, tapi kalau sama-sama satu perusahaan biasanya sudah tahu, kecuali dari eksternal yang datang. Ya, terus kerahasiaan, jangan juga ada temennya ngaudit temennya terus saya tahu loh kemarin temuan kamu ini, terus dikasih tahu sama temannya, tahu nggak kalian kemarin temuannya ini, walaupun eh, misalnya nih pada saat closing nanti akan disampaikan gitu, bukan berarti juga disampaikan kalau masih sama perusahaan orang aja, oh ya kemarin parah itu si B, saya temukan loh di bagian dia ini, bukan untuk diekspos juga gitu. Ini kan sebenarnya untuk kebaikan perusahaan gitu, untuk perbaikan lah ya, continuous improvement. Nah, tadi ini evakuasi ya, prosedur yang dilakukan, metode pelaporan temuan audit ya, masuk pengkategorian temuan. Ada beberapa perusahaan yang pokoknya sama kami semua urgent, Bu. Jadi kami nggak ada minor sama major, semua major. Ada juga yang seperti itu, bagus juga.
Kami nggak bagi-bagi tuh. Semua temuan kami anggap major. Oke, ada yang bilang, oh kami tetapkan Bu, ada minor, ada major. Boleh, itu tergantung perusahaan. Karena nggak ada ketentuan yang mengatur itu sih. Kalaupun dianggap semua major. Nah, yang pasti tolong juga walaupun penetapan temuan harus jelas juga tindak lanjutnya. Jangan major semua, tapi tindak lanjutnya malah setahun gitu, baru ditindaklanjutin. Bukan masalah dia semua dianggap major terus tidak ditindaklanjutin ya. Yang klasifikasian itu kan supaya tahu juga batasan mana yang urgent yang harus di follow up ya. Nah, terus harus dijelaskan kalau misalnya tiba-tiba audit berhenti itu karena apa gitu. Harus dijelaskan juga kenapa berhenti. Misalnya ada yang meninggal gitu. Misalnya ada keluarga yang meninggal atau ada bencana alam, ada kebakaran itu mesti ditetapkan ya. Lalu ada closing dan kesepakatan temu. Oke, selanjutnya ini tadi menentukan apakah dokumentasi auditi ya yang relevan. Ini menentukan apakah sistem yang didokumentasikan sesuai dengan kriteria dan mengumpulkan informasi. Harus auditor itu bisa mengumpulkan informasi dari dokumentasi yang disiapkan oleh auditor. Nah, antara anggota tim boleh diskusi nggak? Boleh, itulah komunikasi. Ya misalnya, oh ya kita diskusi nih, tadi di bagian sana ada ini, coba nanti pastikan lagi ya nanti ya waktu kamu ngecek lagi ke sana, boleh, antara auditor boleh diskusi. Misalnya untuk lebih, saya kurang paham bagian itu, nanti bisa nggak dicek lagi? Boleh. Ya, tapi harus ada tetap komunikasi antar tim. Maksudnya komunikasi antar auditor dalam satu tim itu sangat penting. Dengan audit itu juga perlu komunikasi, ya. Itu perlu. Komunikasinya bukan nanti perbaiki ya, bukan begitu ya. Maksudnya tadi kami sudah lakukan kegiatan audit, mungkin nanti ada beberapa yang harus diperbaiki atau jadi dia bukan bukan memberitahu juga supaya oh nanti kalian perbaiki nanti langsung supaya jangan dapat temuan ya enggak seperti itu juga. Oke, ini tadi kita udah bahas ya. Ada guide ya. Ini bukan guide untuk travel gitu, bukan ya. Jadi guide ini kayak oh ini bagian penyimpanan gudang, dia menjelaskan nih lokasi-lokasinya. Di sini nanti warehouse, di sini stoknya, di sini stok yang barang-barang yang reject. Nah itu yang memberikan auditor gitu, memandu, ya, memandu proses audit. Jadi biasanya pemandunya ya atas nama auditi, ya. Tanggung jawabnya audit pemandu juga ada. Pengamat ini tadi ya, tadi yang Bu bilang ada observer. Bisa dia regulator, bisa mewakili kementerian, atau dia membantu tim audit, tim auditor nih. Jadi kalau guide itu dari pihak auditi, observer itu biasa dari pihak auditor. Ya. Nah, nah, tapi biasanya kadang-kadang auditi juga ada observernya. Nah, kalau auditi observer disiapkan oleh auditi, ketua tim audit boleh sih. Saya nggak mau, misalnya kadang juga dari lembaga menyiapkan observer di tim auditor. Ketua tim boleh bilang, saya nggak mau ada observer di tim saya, gitu. Bisa, ya. Dan observer itu tidak boleh mencampuri atau mempengaruhi pelaksanaan audit, karena mereka bukan auditor. Oke, ini beberapa tanggung jawabnya nanti bisa dicek lagi tugasnya, paling tidak garis besarnya seperti itu. Nah, ini tadi yang Ibu bilang, informasinya bisa by wawancara, bisa observasi, bisa melihat dokumen, ya. Itu nanti dicek. Nah, pada saat pengumpulan informasi, dilakukanlah verifikasi, ya, terhadap bukti-bukti yang ada. Itu harus dicek. Nah, ini kalau misalnya pengambilan contoh, misalnya bukan contoh sampel ya ini ya. Ini pengambilan contoh ini misalnya kita mau ambil contoh dokumen misalnya, atau penerapan berdasarkan justifikasi. Ya, jadi misalnya, oh coba lihat dulu laporan audit kalian, oh, Bapak
atau ibu yang tahun lalu boleh, bisa kita lihat. Jadi jangan bilang, oh nggak boleh, kita bisa lihat gitu. Jadi misalnya ada internal auditor, oh saya boleh dong laporan audit kemarin, dia mau memastikan aja udah diperbaiki belum yang kemarin, atau masih ditemukan lagi nggak sekarang, bisa, nggak ada masalah, ya. Nah, kompleksitas persyaratan, interaksi proses organisasi, derajat perubahan teknologi, identifikasi area risiko. Nah, kalau identifikasi area risiko itu setiap tahun biasanya bertambah. Kenapa? Karena eh, itu kan kita sesuaikan adaptasinya dengan kegiatan kita sehari-hari kan. Jadi mungkin pada saat kita tetapkan pertama kali, identifikasi itu belum kelihatan. Berjalannya waktu, dia muncul gitu. Itu bisa kita ambil nih sebagai sampel. Mungkin kita lihat, oh kemarin kedapatan nih ada identifikasi resiko. Benar nggak sih di lapangan mereka sudah lakukan sesuai dengan yang mereka sudah tetapkan? Boleh. Perusahaan tuh biasa udah punya tuh risk analisisnya. Jadi identifikasi resiko tuh tidak bisa, itu biasanya setiap divisi punya, produksi punya identifikasi resiko, QC punya identifikasi resiko. Even HRD atau marketing pun punya identifikasi resiko mereka. Ya, udah pernah lihat kan dokumen RBA risk based analysis. Nah, dari identifikasi itu, dari resiko itu, mereka udah tahu nih ada resiko. Lalu mereka bikin identifikasi apakah sering, apakah jarang, apakah di antaranya kadang-kadang, lalu apakah dampaknya besar, apakah dampaknya kecil, itu harus diidentifikasi. Terus selanjutnya bagaimana tindak lanjutnya itu harus diidentifikasi, ya. Nah, temuan audit mungkin ya Bapak Ibu lihat dulu didasarkan atas kriteria apa, makanya dibuatkan eh, si apa temuannya itu harus dilihat berdasarkan kriteria audit yang diajukan. Ya, jadi lihat gitu. Penetapan kesesuaian atau ketidaksesuaian itu berdasarkan kriteria audit. Lalu bagaimana identifikasi peluang untuk peningkatan itu juga harus diidentifikasi. Jadi kalau misalnya risk based analysis itu by dokumen ya. Bentuknya apa sih Bu? Itu dokumen biasanya. Sudah identifikasi. Ya, kesesuaian dengan kriteria. Itu juga bisa diidentifikasi gitu. Dan itu nanti kesesuaian dengan kriteria itulah yang akan menetapkan bahwa itu masukkan. Ya, ini tadi ya temuan audit itu kita lihat masalahnya apa, kita alokasikan secara objektif, lalu kita bisa tetapkan apakah itu menjadi temuannya kategori yang mana, ya. Nah, sebelum pertemuan penutupan tim meeting, ya, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, ya, sebelum closing. Jadi kan sudah ditetapkan nih closing apa saja, ya, udah ditinjau nih temuan auditnya. Ingat ya, penetapan temuan audit itu adalah berdasarkan kriteria. Nah, mesti dijelaskan dulu kriteria auditnya, kita mau kriteria audit yang ditetapkan oleh perusahaan. Ya, jadi mesti tetapkan juga. Ya, jadi pada saat closing ditetapkan temuan auditnya, terus menyetujui kesimpulan audit,
ya itu juga harus ditetapkan. Ya, eh, kesimpulan audit, menyiapkan rekomendasi dan mendiskusikan. Jadi pada saat closing itu kesimpulan audit sudah diterima oleh kedua belah pihak. Makanya biasanya diskusi dulu nih. Waktu kita menetapkan temuan audit, audit itu udah tahu nih kira-kira apa yang akan diangkat. Tadi kamu ini ya, perhatikan ya kemarin kita ada temuin ini. Jadi pada saat closing pastikan dulu bahwa kesimpulan audit itu sudah diterima oleh dua belah pihak ya dan sudah dijelaskan. Jadi jangan pas closing jadi berantem-beranteman juga gitu loh. Yang pasti dua belah pihak harus sudah tahu, udah ada bukti makanya sebelum itu ditetapkan jadi temuan, disiapkan buktinya, baik itu berupa foto ataupun dokumen, gitu, ya. Lalu menyiapkan rekomendasi, ya, dan mendiskusikan tindak lanjut audit. Nah, kesimpulan audit itu eh, nanti adalah penetapan cakupan kesesuaian dengan kriteria audit, implementasi, pemeliharaan, kemampuan. Nah, itulah nanti kesimpulan. Jadi apakah sudah memenuhi nanti kesimpulannya? Ada yang harus diperbaiki. Itu harus dijelaskan. Kenapa bisa ada temuan? Itu harus dijelaskan. Ya, ini beberapa kesimpulan audit. Oke, selanjutnya adalah eh, eh, audit. Sasaran laporan audit. Laporan audit itu harus dibuat nih sasarannya, lingkupnya, identifikasi. Jadi dia nggak bisa dibuat dalam satu dokumen. Misalnya sasaran auditnya di rekaman audit ya. Waktu kami mengaudit misalnya di divisi produksi dengan PIC si A misalnya. Harus diidentifikasi siapa yang diaudit yang pada saat laporan itu dikeluarkan. Pada saat misalnya di laporan atasnya sasaran auditnya adalah untuk ISO 9001 lingkup auditnya misalnya untuk proses produksi, identifikasi kliennya. Jadi kita bicara internal auditor ya. Identifikasi klien auditnya misalnya namanya si A ya. Eh, yang audit tim si B. Nah, harus dijelaskan pada tanggal sekian ya lokasi di pabrik harus jelas juga kriterianya apa gitu. Tadi ya regulasinya, temuan audit dan bukti terkait serta kesimpulannya. Jadi misalnya kami temukan ketidaksesuaian di area produksi, ditemukan apa misalnya bahwa ada eh, alat mesin produksi yang belum dikalibrasi, dituliskan temuannya, difoto. Gitu. Dan ini kesimpulannya kami masukkan menjadi NC. NC itu non-conformity atau ketidaksesuaian. Itu bahasa audit. Ya. Nah, laporan audit dapat juga mencakup atau mengacu rencana audit. Nah, ini beberapa hal yang juga harus diperhatikan pada saat kegiatan audit. Ya, ringkasan proses audit, konfirmasi, apakah sasaran audit telah tercapai, area lingkup audit yang tidak tercakup, karena ada beberapa nih kalau misalnya kegiatan audit sistem manajemen, nah bukan beberapa sih, biasanya sistem manajemen, oh kami tidak mengaudit divisi keuangan dan pajak, nah itu yang tidak tercakup di dalam kegiatan audit ini, karena itu kan ada auditornya sendiri ya. Ya, ringkasan yang mencakup kesimpulan audit. Kalau pajak sama keuangan kan mereka ada KAP, kantor akuntan publik. Nah, setiap perbedaan opini eh, antara tim audit dan auditi yang belum terselesaikan, peluang untuk perbaikan, praktik yang baik dan teridentifikasi rencana tindak lanjut yang disetujui ini mesti eh, dapat disampaikan pada saat penjelasannya, pada saat kita menyiapkan laporan audit. Ya. Oke. Sorry. Nah,
koreksi sesuai waktu yang ditetapkan. Jadi seperti tadi ya, kenapa perlu disesuaikan waktu yang ditetapkan? Supaya ada tindak lanjut terhadap temuan. Jangan sampai temuan ada tapi tidak ditetapkan. Jadi auditor tuh mesti tetapkan. Ini ada temuan loh, harus selesai ya dalam waktu 1 bulan. Harus disampaikan ke auditornya. Supaya apa? Supaya follow up-nya ada, nggak terbuka gitu loh. Makanya kadang-kadang ada beberapa perusahaan yang ibu lihat tuh ya, dia bikin temuan tapi nggak dikasih tahu timeline. Ada nggak timeline? Nggak ada bu. Terus nanti berapa lama? Ya langsung diperbaiki sih bu biasanya. Nggak bisa pakai biasanya. Harus ditetapkan kapan misalnya. Ya, ini mesti dibuat tindak. Karena itu adalah tindak lanjut. Nah, terus penyelesaian dan keefektifan. Ya, itu mesti jelas juga. Nah, kita sekarang masuk ke kompetensi. Kompetensi auditor. Perusahaan harus bisa mengidentifikasi kompetensi auditor yang melakukan audit. Ya, harus bisa kuasai. Jangan dibikin misalnya misalnya ya ada audit yang biasa ngerjain apa istilahnya finance disuruh tuh ngecek laboratorium. Jangan, nggak ngerti dia. Atau misalnya orang laboratorium misalnya disuruh ngecek eh, marketing. Nah, harus lihat dulu ada nggak kompetensinya di situ, paham nggak dia. Gitu. Jadi yang auditor itu mesti ditetapkan juga kira-kira kalau dia mengaudit efektif nggak, punya nggak dia kompetensi, itulah kemampuan si perusahaan atau lembaga. Lalu tetapkan kriteria evaluasinya, misalnya internal auditor itu harus punya pengalaman audit misalnya 2 kali. Jadi dia observer dulu 2 kali, baru dia jadi auditor gitu. Terus dia lulus S1 misalnya. S1 dari yang audit produksi harus S1 teknik gitu. Atau misalnya taruhlah bukan S1. Kalau di kita kan auditor paling tidak harus S1 gitu. Nah, misalnya auditornya punya pengalaman di produksi 1 tahun, mesti ditetapkan kriterianya. Lalu pilih evaluasinya seperti apa. Misalnya kemampuan orang personil itu kompetensinya bisa dinilai dari 3. Pengalaman, pendidikan, pelatihan. Mungkin dia pendidikannya kurang, tapi pengalaman pelatihannya banyak. Lakukan evaluasinya. Modelnya seperti apa itu tergantung tiap perusahaan bagaimana. Ya. Jadi itu bisa dilihat dari 3 pendidikan, pengalaman, pelatihan. Ya. Jadi nggak harus harus S1 gitu. Sementara dia misalnya itu kan ada justifikasi, ada yang baru ada yang S1 tapi tidak paham produksi, ada yang SMA tapi paham produksi 10 tahun. Mana yang lebih menguasai? Yang SMA dong. Dia punya pengalaman produksi 10 tahun. Ya, jadi perusahaan harus bisa menjustifikasi melakukan evaluasinya. Tetapkan. Nah, ini tadi kompetensi auditor ya, harus dan kompetensi itu harus tetap dikembangkan, dipelihara. Makanya kan kalau misalnya auditor itu ngecek kan dia suka nanya, eh, apa namanya, di HRD, ada ini enggak ya? Ada di HRD misalnya ditanya nih, ada pelatihan enggak ya? Dia bukan iseng tuh auditor nanya pelatihan ya, Bapak Ibu. Karena dia mau ngecek perusahaan ini mengembangkan kompetensi karyawannya enggak. Kan enggak, kompetensi itu kan harus tetap dilatih, dikembangkan, dipelihara. Mungkin pikir, untuk apa sih ada pelatihan-pelatihan? Nah, pelatihan itu perlu untuk memaintain. Dan itu wajib itu di ISO ditanya. Jadi bukan iseng, apaan sih nanya, kenapa nggak hanya produksi? Itu apalagi trainingnya terkait dengan produksi. Itu lagi lebih penting. Jangan pelatihannya, oh ya pelatihan yang simple misalnya. Misalnya apa gitu.
Sementara mereka paling perlu tuh peningkatan terkait kompetensi. Bukan hanya memelihara ya, tapi juga meningkatkan kompetensi mereka. Jadi biasanya pelatihannya disesuaikan dengan kemampuan atau pekerjaan yang mereka lakukan. Ya, ini diperhatikan juga. Auditor itu nih 1 sampai 13. Jadi pastikan tim auditor Bapak Ibu internal mempunyai sifat-sifat ini. Jangan mudah disuap. Disuap pakai kopi. Jangan ya. Atau disuap pakai Starbucks. Udah lah, kau kan kawan aku. Tiap hari kita makan sama. Nanti kau kasih kopi. Nggak boleh ya. Kalau dia udah sebagai auditor ataupun dia internal auditor, dia juga harus bisa lakukan ini. Dan harus tegas. Hmm? Pastikan internal auditor dari yang ditunjuk oleh perusahaan Nah, ini pengetahuan dan keterampilan generik auditor. Ini juga harus diperhatikan. Ada kemampuan spesifik, ya. Apalagi ini hanya tim auditor, apalagi ketua tim. Ketua tim juga harus punya pengetahuan dan keterampilan tambahan. Contoh misalnya, apa sih Bu pengetahuan dan keterampilan tambahan untuk memimpin tim audit? Masalah manajemen waktu. Masalah manajemen waktu, dia harus peka. Dia bisa bilang stop ya temennya. Kita tetapkan, jangan sampai lewat. Gitu. Apalagi sudah disepakati gitu. Kalau disepakati dua belah pihak nggak apa-apa. Karena bisa jadi auditingnya keberatan. Satu. Dan dia harus tegas. Antara auditor misalnya, anggota auditornya berdebat dengan auditor. Lead itu harus bisa menengahi. Harus bisa tegas, harus bisa wise. Gitu, menetapkan. Bukan berarti karena itu timnya, dia harus bisa bijak gitu loh. Mengambil keputusan. Ya. Nih, harus dipahami juga ini pengetahuan keterampilan. Ya, jadi auditor itu harus juga memahami sistem manajemen, dokumen, konteks, organisasinya seperti apa, itu harus dipahami. Ini part of kompetensi audit. Ini bisa dibaca juga di ISO-nya. Nanti ini materinya tetap akan dikirim ya ke Bapak Ibu ya, supaya bisa dibaca-baca juga. Ini termasuk disiplin ilmu dan pengetahuan yang harus bisa dipahami juga. Nanti mau ini ditetapkan di perusahaan sebagai kriteria untuk menjadi tim auditor juga boleh. Ini masih bagian dari part kompetensi auditor. Jadi harus dipahami ya, ini bagian part of kompetensi. Nah, itu tadi yang Ibu sampaikan. Ibu mau sampaikan juga salah satu contoh audit plan dan opening meeting. Checklist Ibu rasa harus dibuat oleh masing-masing karena proses bisnisnya berbeda. Misalnya, terkait dengan opening meeting, contohnya. Seperti apa sih Bu? Contohnya yang tadi disampaikan kriteria gitu. Ini yang baru kita audit. Nah, nah, ini adalah salah satu audit ini. Nah, ini tadi opening misalnya. Ini salah satu pariwisata ya. Ini pembuka
tim auditor disampaikan. Skop audit, batasannya dibuat nih. Hanya ini gitu loh maksudnya. Lingkupnya ini. Jangan melebar ke yang lain-lain. Jadi misalnya hotelnya punya kolam renang atau punya eh, eh, tempat lain lagi. Lain, dia hanya sampai batasannya misalnya hotel. Nah, objektif auditnya apa? Sasarannya apa? Ini adalah Permen Parekraf. Tujuan audit mesti jelas juga. Karena ini pariwisata, dia melihat keefektifan, komitmen, kontribusi. Nah, tadi yang kita bahas tadi kriteria itu harus jelas. Misalnya, kriterianya untuk Permen Parekraf, panduan, mesti jelas juga. Permen Parekrafnya yang mana? Karena kriteria audit inilah yang menjadi acuan si auditor untuk melakukan kegiatan audit. Hmm, ini metode audit, metode audit, metode audit itu disiapkan. Dia mau by interview, mau sampling, nah itu demonstrasi, itu harus disampaikan. Jadi jangan tiba-tiba nanti, oh saya nggak mau di saya nggak mau demonstrasi, nggak boleh. Itu udah ada ketetapan, ya. Karena kan dia harus melakukan pengecekan, verifikasi. Jadwal audit, ya ini mesti jelas, mesti disampaikan. Harus jelaskan juga non-conformity. Karena ada beberapa perusahaan bilang kami semua temuan itu major. Harus harus dijelaskan juga major apa, ya. Nah, itu mesti ada penetapannya. Nah, apakah ada observasi? Ada. Ya. Ini yang Ibu bilang tadi, ini mesti disampaikan pada saat opening. Audit plan pun harus disampaikan pada saat opening meeting. Pada saat opening meeting, audit plan harus disampaikan juga. Nah, contohnya bagaimana Bu? Apa namanya? Eh, audit plan saya rasa sebagian besar udah tahu lah ya bahwa audit plan itu seperti apa dari buka. Misalnya ini, wah, udah kelihatan belum? Belum ya? Belum kelihatan, Bu. Di audit plan ini lihat nih, misalnya ini salah satu perusahaan kita ya, beton, beton, ya. Nah ini harus jelas nih standarnya apa, nama perusahaannya apa, standarnya lingkupnya apa. Kalau internal audit, ya udah nama perusahaan, apa standar kita apa sih yang audit kriterianya apa misalnya. SNI ISO 9001 kan, objektifnya apa. Terus ini jenis audit apa? Internal audit, tanggal auditnya disampaikan, tim auditornya siapa. Nah, siapa yang jadi lead-nya. Nah, lalu dijelaskan ini skopnya misalnya apa saja, auditnya siapa, auditornya siapa, lokasinya di mana, ini yang dimasukkan di dalam audit plan itu. Nah, ini Bu, misalnya, Bu, di audit skop itu ada klausul-klausul, klausul itu dari mana? Karena ini merefer ke ISO 9001, klausulnya, skopnya dari ISO 9001, ini skop 41, 42, 43, 44, 51. Nah, itu dari skopnya 9001, karena itu kriterianya, gitu. Ya, nah mau dibikin kalau misalnya nanti internal audit merefer ke sini, memang merefer ke sini ke ISO 9001. Nanti tinggal dilihat nih, misalnya Bu, boleh nggak Bu setiap klausul itu kami bikin checklistnya untuk membantu internal auditor dalam pengecekan. Boleh loh, perusahaan boleh tetapkan.
Tapi jangan sampai kalau udah dibikin checklistnya, nanti setiap audit ketahuan yang mau ditanya itu harus dirubah terus. Gitu. Ya tinggal dari ketua timnya, oke. Setiap ketua tim ganti, dirubah lagi checklist sama dia, dibagiin lagi ke timnya. Gitu. Jangan jangan itu terus. Berarti tim leadnya, ketua timnya harus punya improvisasi lah. Gitu, untuk melakukan. Hmm? Ya, nah, itu harus diperhatikan. Gitu. Nah, bisa jadi satu divisi klausulnya berulang. Karena kan yang dilihat ini ya, misalnya peluang dan risiko itu semua divisi pasti dimasukkan. Karena itu harus dicek gitu. Semua divisi. Nah, termasuk kayak misalnya penyediaan produksi dan layanan. Itu kan klausul itu kan bisa jadi semua diberlakukan untuk semua divisi. Contohnya identifikasi risiko, peluang dan risiko. Gitu. Itu harus tim auditor harus bisa memastikan itu. Nah, kalau misalnya pelumas, Bu, kami tidak ada produksi, Bu. Kami hanya retail atau kami hanya distribusi gitu. Ya berarti dibuat nih. Berarti proses bisnisnya kan hanya distribusi. Berarti ambil klausul yang sesuai dengan distribusi. Gitu. Untuk memudahkan bisa nggak Bu kami bikin checklist? Bisa, tapi antisipasi supaya checklist itu tidak berulang terus setiap tahun. Begitu. Nah inilah nanti pas audit plan. Ya, begitu Bapak Ibu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bu Vera, Apa kabar? Bu Vera, Bu Vera. Ya. Ya Bu bertanya Bu sebentar. Ya terima kasih Bu pemaparannya untuk yang mengenai internal auditor ini skopnya. Tapi nanti kita juga dibantu ya Bu untuk apa skop untuk checklistnya ya Bu ya. Yang seperti Boleh. tadi. Ya dibantu skopnya. Kami paling bantu checklist secara umum Bu, karena Ya kan secara proses umum ya. Ya headingnya aja. Jadi nanti kan kami akan mengisi bodinya akan kami isi sendiri, isinya akan kami isi sendiri. Ya. Iya, Ya. iya. Nanti materinya bisa dikasihkan Kak Bu, masih bisa di-share Kak Bu materi yang ini. Nanti dikirim Bu, makanya nanti tolong diisi absensi sama emailnya supaya nanti Mas Refli bisa share ya. Nggak usah Bu, di-share kepada kalau kami perusahaan kami kan ada duanya, ada 4 nih ya. Cukup satu aja Bu, di-sharekan ke satu aja. Ya. Oke, ya boleh Mbak. Ya, jadi yang ya diisi daftar hadirnya. Ya. Ya, dari daftar hadirnya. Ya, nggak apa-apa. Dari satu perusahaan kami satu aja Bu, cukup di-share satu. Nanti kami bisa perbanyak sendiri. Oke, ya. Oke, nanti materi tetap kirim. Kami juga terbuka kalau ada pertanyaan ya dari Bapak Ibu boleh yang mungkin nanti boleh tanya langsung. Boleh juga. Nanti bisa chat juga, bisa melalui Mas Epi juga boleh, nanti ke saya juga boleh, ya. Bisa ditanya melalui email nggak boleh. Nah sebenarnya kami juga membantu customer kita yang saat ini request untuk ISO karena di SDM katanya sekarang dimintakan gitu sertifikat ISO ya Bu Mel ya. Ya betul. Nanti kalau misalnya fasilitasi ya sebenarnya khusus hanya untuk customer GIS saja ini. Nah nanti kalau misalnya ada Bu kami dibantu dong sekalian untuk sertifikasi ISO-nya nanti tinggal diinfokan aja ke kita Bapak Ibu. Paling tidak ini sedikit pemahaman tentang teknik audit lah bagi internal auditor. Ya itu aja. Ya. Karena tentunya kan kami yang tahu sendiri Bu perusahaan kami kan divisi-divisi. Iya. Nah, ya. Iya. Ya, itu tentunya makanya ya
Itu makanya kami minta Bu untuk diberikan pengenalan ini yang internal auditor ini. Ya. Iya. Nanti materi di-share Bu, nanti dikasih juga Ya. contoh dokumen Ya. bagaimana. Ya. Untuk itunya Bu, untuk kerjasamanya sudah disiapkan sih Bu, tinggal tanda tangan direksi aja Bu. Iya, iya Bu. Iya, Bu. Kalau ada yang mau ditanya-tanya lagi boleh. Kait. Ya, Bapak Ibu, mungkin karena ini baru pertama, jadi masih mikir-mikir bentuknya nanti seperti apa. Kalau udah ada implementasi biasanya baru ada pertanyaan. Sudah implementasinya dia. Ya. Bu, Nggak apa-apa. mungkin untuk sebagai itu untuk daftar hadirnya bisa dibuka itu aja Bu, di foto aja yang saat ini ngikutin, kan kelihatan nanti siapa yang hadir. Oh iya, kita foto bersama dulu. Ya, biar bisa kelihatan kan siapa yang hadir. Iya, Ya. iya, Mas Refli tolong itu tolong itu dong absensi kita screenshot dong. Itu Biar kelihatan senyum manisnya Bu. tolong dibuka videonya. Hah, biar kelihatan wajah-wajahnya. Ada Mbak Alda. Halo, Nggak tahu, ini banyak yang nggak tahu nih. Mas Putu dari mana? dari Bali. Salam liburan semuanya. Oh, ini Pak Putu ya? Ya, Oh, bukan Pak Putu yang dari Makassar ya, bukan ya? bukan. Ya. Dari Ya, Bali ya? Oh iya. banyak sih Putu, Bu. Mungkin yang lain. Alda, boleh dibantu ini kita foto bersama dulu, Mbak Alda, biar Oke, diambil dulu Bu. foto. Iya, Bu. Baik, Bapak Ibu, bisa dinyalakan kameranya dulu ya, Bu. Saya screenshot ya dari slide pertama, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya untuk slide kedua, 1, 2, 3. Baik, Bu. Sudah, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Alda. Ya, Bu Vera, terima kasih banyak Bu Vera. Ya. Terima kasih, Bu Vera. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Vera. Luar biasa materinya. Ya, biar kami mengerti Bu. Ya. Ini paling tidak ada gambaran. Ya, ada. Ya. Oke lah, oke. Itu Terima kasih semuanya ya. Ya, terima kasih ya Bu. Ya, salam sehat selalu Bu Vera, salam sehat buat teman-teman semua. Ya. Semangat terus. Terima kasih Bu Vera, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Vera. Terima kasih Mbak Afra, Valda. Mohon maaf ya Bu. Materinya hari ini. Mohon maaf Bu. Ya. Ya. Ya.